Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Farmasi kelas 2D, dengan anggota Novia Wahyu Rahmawati, Puput Nurmasari, Wijiningrum Ambarsari, Novita Dwi Cahyaningrum, dan Afifah Nurrahmayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai injeksi rekonstitusi ceftriaxone. Injeksi rekonstitusi adalah sediaan injeksi larutan, tetapi bahan aktif dalam bentuk serbuk yang sebelum digunakan ditambahkan air hingga volume terbentuk dan diaduk hingga larut. Selanjutnya yaitu tujuannya digunakan khususnya untuk bahan aktif yang tidak stabil dalam air atau hanya stabil dalam air pada waktu yang singkat. Syarat dari larutan untuk direkonstitusi. Yang pertama yaitu campuran serbuk harus homogen agar dosis tetap pada pemberian obat. Yang kedua, campuran serbuk harus larut sempurna di dalam air. Yang ketiga, larutan harus mudah dituang dan memiliki dosis yang tepat. Yang keempat, produk akhir haruslah memiliki penampilan dapat diterima, bau dan rasanya menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan adalah untuk zat aktif yang tidak stabil dalam pembawa air. Kestabilan zat aktif dapat dipertahankan karena kontak zat padat dengan medium. Pendispersi dapat dipersingkat dengan mendispersikan zat padat dalam medium pendispersi pada saat akan digunakan. Kerugiannya membutuhkan waktu lama pada saat produksi, ampul sulit dipatahkan. Sediaan injeksi ceftriaxone dalam vial. Ceftriaxone adalah obat yang berfungsi untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri. Obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi pada luka operasi karena ceftriaxone merupakan antibiotik sehingga tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus. Hal yang perlu diperhatikan pada sediaan injeksi dalam wadah vial. Pengawet digunakan berulang kali sehingga kemungkinan terjadi kontak dengan lingkaran luar yang ada mikroorganisme. Tidak perlu isotonis kecuali untuk subkuntan dan intravena harus dihitung isotonis. 0,6% dikurangi 0,2%. FI edisi 4 halaman 13. Perlu dapar sesuai pH stabilitas. Zat pengawet FI 4 halaman 17. Kecuali dinyatakan lain adalah zat pengawet yang dapat ditambahkan ke dalam injeksi yang diisian dalam wadah ganda yang dibuat aseptik dan mempunyai bakterisida tidak perlu ditambah pengawet. Formulasi bahan aktif. Ceftriaxone sebagai zat aktif, fenol sebagai pengawet atau antimikroba, aqua pro injeksi sebagai pembawa atau pelarut. Slide selanjutnya akan dibacakan Wijiningrum. Selanjutnya, uraian bahan. 1. Ceftriaxone. Rumus C18H18N8O7S3. Massa molar 554,58%. Pemarian serbuk hablur putih hingga jingga kekuningan.
mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam metanol, sangat sukar larut dalam etanol. Cara sterilisasi dengan menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemasan menggunakan serbuk kering, injeksi, atau vial. Penyimpanan disimpan pada suhu ruang jauh dari cahaya dan kelembaban. 2. Fenol. Rumus sama dengan C6H5OH. Berat molekul 94,11. Titik lebur 181,7 derajat Celcius. Pemerian hablur bentuk jarum, tidak berwarna atau putih atau merah muda, bau khas oleh pengaruh cahaya dan udara. Warna perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Kelarutan larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol. Penyimpanan dalam wadah tertutup, kegunaan sebagai pengawet atau antimikroba. Ketiga, aqua for injection. Pemerian cairan jernih dan tidak berbau. Penyimpanan dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik. Kegunaan sebagai pembawa atau pelarut. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puput. Kiki Telkomsel ala ini. Perhitungan dan penimbangan. 1. Perhitungan kelebihan volume. Rumusnya V sama dengan buka kurung tambah tutup kurung satuan buat N ya. V volume yang dianjurkan farmakope edisi 4. Dibuat 1 vial sama dengan 10 mili, 5 mili ditambah satuan mili sama dengan 3 kali 10,5 ditambah 6 sama dengan 3, 7,5, 40 mili. Perhitungan dan penimbangan dikarenakan setriasone stabil setelah rekonstitusi, maka V total sama dengan 10 mili ditambah 0,5 mili sama dengan 10,5 mili. Serbuknya setriason sama dengan 40 per mili dikalikan 10,5 mili sama dengan 420 mg. Pelarutnya sama dengan pelarut ditambah antimikroba kurang lebih dari 10,5 mili. Fenol sama dengan 0,5 dibagi sama dengan
Cara kerja, sterilkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Tutup karet aluminium, dibersihkan dengan alkohol. Ini 20 ml masukkan ke dalam kertas perkamen dan masukkan 6 saring menggunakan kertas saring dan masukkan dalam Erlenmeyer. Yang ketujuh, lakukan uji dan salah dengan volume 10,5 ml. Tahap selanjutnya dilanjutkan oleh teman ya. Dilanjutkan. Analisis hasil evaluasi. 1. Uji kebocoran. Wadah diletakkan dengan posisi terbalik. Jumlah 4. Hasil pengamatan. 1. Tidak bocor. 2. Tidak bocor. 3. Tidak bocor. 4. Tidak bocor. Syarat tidak satu pun bocor. Kesimpulan, memenuhi syarat. 2. Volume terpindahkan. Prinsip evaluasi sampel. Sediaan dipindahkan dari ampul ke dalam gelas ukur dan dilakukan pengamatan volume yang terpindahkan. Jumlah 4. Hasil pengamatan 1. 10,20 ml. 2. 9,96 ml. 3. 10,17 ml. 4. 10,03 ml. Syarat, rata-rata tidak kurang dari 100% dan tidak satu pun kurang dari 95%. Kesimpulan, memenuhi syarat. 3. Uji partikulat. Prinsip evaluasi sampel. Memerlukan sistem elektronik perhitungan partikel pengotor cairan yang dilengkapi dengan alat untuk memasukkan contoh yang sesuai. Jumlah 4. Hasil pengamatan, jumlah partikel lebih dari 50 UM, 0. Lebih dari 20 UM, 800, lebih dari 10 UM, 50.000. Syarat, jumlah partikel lebih dari 50 UM, negatif, lebih dari 25 UM, kurang dari 1000, lebih dari 10 UM, kurang dari 10.000. Kesimpulan, memenuhi syarat. 4. Uji kejernihan larutan. Prinsip evaluasi sampel, wadah sediaan akhir disinari dari samping dengan latar belakang warna hitam untuk melihat partikel berwarna putih dan latar belakang putih untuk melihat partikel berwarna. Jumlah 4. Hasil pengamatan 1. Tidak ada serat. 2. Tidak ada serat. 3. Tidak ada serat. 4. Tidak ada serat. Syarat tidak ditemukan adanya serat. Kesimpulan, memenuhi syarat. 5. Uji pH sediaan. Prinsip evaluasi sampel dengan pH meter. Jumlah 4. Hasil pengamatan 1. 7,3, 2. 7,4, 3. 7,39, 4. 7,44. Syarat pH sama dengan 7,35 sampai 7,45. Kesimpulan, memenuhi syarat. 6. Uji sterilitas. Prinsip evaluasi sampel. Sediaan diinokulasi pada medium agar dan diamati pertumbuhan mikroba setelah inkubasi beberapa hari. Jumlah 4. Hasil pengamatan 1 jernih, 2 jernih, 3 jernih, 4 jernih. Syarat, steril tidak ada pertumbuhan mikroba. Kesimpulan, memenuhi syarat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.